Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Intan Pratiwi dengan NIM 19101232200036. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi anak kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan atau barrier to learning and development. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak. Pada umumnya, anak berkebutuhan khusus atau ABK bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB yang memiliki karakteristik homogen satu jenis kekhususan. Misalnya SLBA untuk anak tunanetra, SLBB untuk anak tunarungu, dan lain-lain. Dengan mulai dikembangkan pendidikan inklusif, kini ABK dapat belajar bersama-sama dengan anak reguler di sekolah umum. ABK yang dulunya bersekolah di lingkungan homogen kini harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang heterogen ini. Banyak ABK yang mengalami kesulitan ini sehingga mereka sulit bersosialisasi dengan lingkungan. Dampaknya ABK cenderung menarik diri dari lingkungan. Berdasarkan paparan tersebut, diperlukan program khusus agar ABK dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, salah satunya melalui layanan bimbingan pribadi sosial. Kondisi semacam ini masih jauh dari harapan komitmen dalam Konvensi Jeneva berupa pelaksanaan pendidikan untuk semua atau PUS atau Education for All atau IFA. Artinya, sama seperti anak-anak lainnya, ABK juga berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Atas dasar itulah muncul konsep model pendidikan inklusif. Melalui pendidikan inklusif, diversitas karakter dan kecakapan peserta didik diakomodir dengan cara yang bijak, yaitu dengan memberi ruang kepada semua untuk belajar. Bahkan dalam pendidikan inklusif, perbedaan dipandang sebagai sumber belajar ketimbang sebagai masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Slide yang berikutnya. B. Masalah pribadi dan sosial anak berkebutuhan khusus. Menurut Nursalim dan Suradi, menyatakan bahwa tujuan bimbingan pribadi dan sosial adalah yang pertama, ada bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah bimbingan yang bertujuan untuk membantu siswa mengenal dan menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman. Yang pertama, ada pemantapan kebiasaan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemahaman kekuatan diri dan arah pengembangan melalui kegiatan kreatif. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman hidup sehat. Yang kedua, ada bimbingan sosial. Bimbingan sosial di sekolah bertujuan untuk membantu siswa memahami dirinya dan kaitan dirinya dengan lingkungan, dan juga etika pergaulan yang melandasi budi pekerti luhur dan juga tanggung jawab sosial. Tujuan dari bimbingan ini yang pertama, mengembangkan komunikasi dengan baik. Yang kedua, pengembangan hubungan yang harmonis dengan antara masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman disiplin dan peraturan sekolah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Normila, NIM 191012312000006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan bagian C, yaitu jenis-jenis masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, masalah pribadi dan masalah penerimaan diri. Setiap anak akan menghadapi berbagai masalah yang berbeda-beda. Dalam keadaan tertentu, kadang-kadang anak dihadapkan pada suatu kesulitan yang bersumber dari dalam dirinya. Keadaan ini tidak terelakkan bagi anak berkebutuhan khusus yang secara nyata memiliki hambatan, gangguan, ataupun kelainan. Seringkali masalah ini timbul karena anak berkebutuhan khusus tidak bisa menyesuaikan diri dalam menghadapi hal yang ada di dalam dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu masalah penerimaan orang tua atau masalah keluarga. Semua orang tua pasti mengharapkan bahwa anaknya hidup sukses di masa yang akan datang. Namun bagi sebagian orang tua, harapan tersebut pupus ketika anak lahir tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagi orang tua yang berpikir positif, kenyataan ini akan diterima dengan hati yang tulus dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masalah yang ketiga adalah masalah sosial dan penerimaan masyarakat.
Ada kalanya anak berkebutuhan khusus menghadapi masalah dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan lingkungan sosialnya. Selain karena kekurangan dan kondisi lingkungannya, anak berkebutuhan khusus kadang kesulitan dalam mencari teman bermain. Ada yang merasa minder dan terasing dalam kegiatan kelompok atau pekerjaan-pekerjaan kelompok, kesulitan dalam situasi sosial yang baru, dan juga permasalahan lainnya yang diakibatkan oleh keterbatasan yang dimilikinya. Permasalahan yang keempat yaitu masalah belajar atau masalah pribadi. Anak berkebutuhan khusus sering merasa kesulitan dalam menghadapi kegiatan pembelajaran. Masalah yang dihadapi berkenaan dengan media atau alat bantu yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus. Permasalahan belajar juga berkenaan dengan memilih materi yang sesuai dengan anak tersebut. Berikutnya adalah masalah pendidikan dan lanjutan studi. Ini juga merupakan masalah pribadi. Ketika anak berkebutuhan khusus masuk pada sekolah tertentu, apakah itu pada suatu pendidikan khusus atau sekolah umum dan kejurusan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, acap kali disertai dengan berbagai kesulitan yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan pada umumnya. Masalah penyesuaian dengan pelajaran dan situasi sekolah yang baru, penyesuaian dengan pembelajaran yang baru, penyesuaian dengan guru yang baru, dan tenaga pendidik lainnya. Masalah lanjutan studi sering mencuat ke permukaan manakala pada lingkungan atau wilayah belum tersedia sekolah yang dapat menerima anak-anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang lebih tinggi di atasnya. Masalah berikutnya, yang keenam, adalah masalah pekerjaan. Ini merupakan masalah pribadi dan sosial. Bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan acap kali menjadi masalah ketika berkenaan dengan pemilihan jenis-jenis pekerjaan yang cocok dengan diri anak berkebutuhan khusus tertentu. Dengan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, diharapkan anak berkebutuhan khusus memperoleh bekal hidup dan mencapai perkembangan yang optimal. Namun, dengan menumpuknya berbagai permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus, tidak cukup melalui pendidikan. Anak juga butuh layanan yang mendukung kepada keberhasilan belajar dan layanan yang memandirikan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Lalu kita sampai di masalah yang terakhir, yaitu masalah penggunaan waktu senggang. Ini adalah merupakan masalah pribadi. Waktu senggang atau waktu luang harus diisi dengan kegiatan yang positif. Ketidakmampuan untuk memilih kegiatan yang bermanfaat atau kegiatan produktif bagi anak berkebutuhan khusus seringkali menjadi permasalahan bagi semua anak. Sehubungan hal tersebut, maka perlu adanya bimbingan dengan memanfaatkan waktu senggang. Bagi anak berkebutuhan khusus, tentunya penting sekali adanya bimbingan yang sedemikian rupa dalam mengatur waktu luang ini. Itu saja presentasi dari saya tentang jenis-jenis masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di slide ini akan membahas tentang layanan bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi ada 4 komponen layanan bimbingan dan konseling yang diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya masih ada lagi, akan tetapi saya menjelaskan untuk 4 komponen dulu. Jadi 4 komponen ini untuk membantu menyelesaikan masalah si anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada layanan dasar. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan layanan dasar? Jadi layanan dasar di sini adalah pemberian bantuan kepada anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, jadi di sini layanan ini bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus agar memaksimalkan kesehatan mental dan keterampilan dasar pada hidupnya. Contohnya layanan dasar di sini seperti membuka program pengembangan self-esteem dan pengembangan pribadi, melatih keterampilan mengambil keputusan dan pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Jadi layanan peminatan dan perencanaan individual di sini adalah
Proses pemberian bantuan kepada anak berkebutuhan khusus dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi tujuannya adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus belajar, memantau dan memahami perkembangannya, seperti pemilihan dan penetapan kelompok mata pelajaran, lintas minat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada layanan responsif. Jadi layanan responsif ini merupakan bantuan bagi anak berkebutuhan khusus yang memerlukan bantuan dengan sesegera mungkin. Nah, jadi layanan responsif ini bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam memenuhi kebutuhannya yang dirasakan mereka pada saat ini. Jadi layanan ini lebih bersifat preventif atau juga disebut dengan pencegahan, atau bisa juga bersifat kuratif, yaitu penyembuhan. Nah, jadi contoh layanan responsif di sini adalah merasa rendah diri, bolos sekolah, malas belajar, tawuran, dan pergaulan bebas. Contoh tersebut bisa dilakukan bantuan dengan sesegera mungkin. Baiklah, yang terakhir ada dukungan sistem atau disebut juga dengan support system. Nah, jadi dukungan sistem atau support system itu adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan dan konseling. Tujuan dukungan sistem ini adalah untuk memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam rangka memperlancar penyelenggaraan program layanan. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya, layanan apa saja sih yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasih dengan NIM 19101232 139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Layanan yang cocok bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada layanan orientasi. Merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus pada umumnya dapat memahami dan menyelesaikan tentang dirinya untuk menghadapi lingkungan atau problem-problem yang ada di dalam hidupnya. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi ini bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman atau informasi tentang berbagai macam hal yang bersangkutan tentang dirinya, sekolah, ataupun dalam bentuk lingkungan. Informasi yang dapat diberikan contohnya referensi buku, bagaimana pola penyesuaian diri yang sesuai, bagaimana cara menghadapi masalah-masalah yang akan datang di dalam hidupnya. Yang selanjutnya adalah layanan pemantapan dan penyaluran, yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus memperoleh penetapan dan penyaluran yang tepat dalam hidupnya. Yang keempat adalah layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar bertujuan untuk bisa mengembangkan potensi akademik si anak berkebutuhan khusus. Layanan bimbingan belajar ini harus memiliki kerjasama antara orang tua, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling tersebut untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak dan memahami kelemahan si anak dalam menghadapi proses pembelajaran. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Febiana Nur Alifa, NIM 191012332003. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang kelima, layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan langsung secara tatap muka. Layanan ini untuk membantu klien mengentaskan masalah yang dialaminya. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus tertentu memiliki kesulitan dalam berkomunikasi atau dalam kegiatan tatap muka, maka perlu diupayakan dengan memilih strategi dan penyesuaian cara yang sebaik-baiknya dalam berkomunikasi dan dalam melaksanakan
konseling perorangan. Yang keenam, layanan konseling kelompok, yaitu layanan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan bahan dari narasumbernya melalui kegiatan atau dinamika kelompok. Layanan seperti ini memungkinkan anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan pembahasan dan pengentasan masalah melalui dinamika konseling kelompok. Yang ketujuh, layanan konsultasi, yaitu layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap anak yang memungkinkan anak memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani permasalahan dan atau kondisi pihak ketiga. Pihak ketiga yang dibicarakan adalah orang yang merasa dipertanggungjawabkan anak yang berkonsultasi, misalnya anak, siswa atau peserta didik, atau orang tuanya. Bantuan yang diberikan untuk memandirikan anak sehingga ia mampu menghadapi pihak ketiga yang dipermasalahkannya. Jika konselor tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak yang berkonsultasi, maka direferalkan kepada pihak yang lebih ahli. Yang terakhir, layanan mediasi dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan atau tidak harmonis. Layanan mediasi ini bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara pihak-pihak atau anak-anak yang berselisih atau ada ketidakcocokan. Fokus layanan mediasi adalah perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.